Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Nia Ajistia dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman, kalian mungkin pernah mendengar kalau asam itu rasanya asam dan basa itu rasanya pahit. Sebenarnya apa sih asam dan basa dalam ilmu kimia? Penasaran kan? Yuk ikuti video penjelasan teori asam basa menurut Arrhenius ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman, kalian sadar gak sih kalau ternyata asam dan basa itu sangat dekat dengan kita? Bahkan seringkali asam dan basa itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, dapat kita temukan di kamar mandi atau di dalam dapur. Saat memasuki dapur, kita mungkin akan menemukan seekor semut. Nah, semut itu mengandung asam format. Kita mungkin juga akan menemukan minuman bersoda. Minuman bersoda itu mengandung asam karbonat. Jeruk mengandung asam sitrat. Dan cuka itu mengandung asam asetat. Nah, benda-benda itu termasuk contoh dari asam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi keringat juga sering disebut mempunyai bau yang asam. Apakah keringat juga termasuk asam? Keringat adalah air yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat pada tubuh mamalia. Kandungan utama dalam keringat adalah natrium klorida dan bahan lainnya yang mengeluarkan aroma, misalnya seperti 2-metilfenol dan 4-metilfenol. Jadi, keringat itu bukan termasuk asam ya, teman-teman. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita memasuki kamar mandi, kita akan menemukan deodoran. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. Kita juga akan menemukan pembersih lantai yang digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Pembersih lantai mengandung amonia. Selain itu, kita juga akan menemukan pasta gigi yang sering kita gunakan untuk menggosok gigi. Pasta gigi mengandung natrium bikarbonat. Dan tentunya kita akan menemukan sabun yang sering kita gunakan untuk membersihkan badan saat kita mandi. Sabun mandi itu mengandung natrium hidroksida. Teman-teman, sebenarnya asam dan basa itu tidak dibedakan berdasarkan rasanya. Karena tidak semua asam itu bersifat asam dan tidak semua basa itu bersifat pahit. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana teori asam basa menurut Arrhenius. Svante August Arrhenius merupakan seorang ilmuwan asal Swedia. Di bidang kimia, Arrhenius mendasari perhitungan kekuatan asam dan basa yang dikenal sebagai teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam air, sehingga konsentrasi H+ dalam air itu akan meningkat. Di dalam gelas kimia ini terdapat air atau H2O. Air berkeseimbangan menjadi ion H+ dan ion OH-. Di dalam gelas kimia ini terdapat molekul H2O, H+, dan OH-. Ketika ditambahkan zat asam, misalnya ada HCl atau asam klorida. HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini dapat kita lihat muatan H+-nya menjadi bertambah, yang awalnya terlihat hanya ada 1 dan menjadi ada 2. Hal ini menandakan bahwa HCl dapat meningkatkan konsentrasi H+, sehingga HCl merupakan asam. Sementara itu, basa menurut Arrhenius merupakan zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air, sehingga konsentrasi OH- di dalam air itu meningkat. Di dalam gelas kimia terdapat molekul H2O, H+, dan OH-. Ketika ditambahkan senyawa basa, misalnya natrium hidroksida atau NaOH yang terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Bisa kita lihat teman-teman, jumlah OH- di dalam gelas kimia menjadi bertambah.
Hal ini menandakan bahwa NaOH merupakan contoh dari basa. Secara garis besar, menurut teori Arrhenius, rumus kimia asam harus mengandung atom H, dan pada basa itu harus mengandung gugus hidroksil atau OH. Teman-teman, teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius ini memiliki kekurangan, antara lain. Yang pertama, teori ini hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi di dalam air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa lain seperti CH4 itu tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki ion OH- seperti Na2CO3 juga membentuk larutan yang bersifat basa jika dilarutkan di dalam air. Nah teman-teman, itulah video penjelasan mengenai teori asam basa Arrhenius. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.